Oke, kembali lagi bersama saya Wawin di channel Windy Project Cekidot. Oke guys, pada kesempatan kali ini yang pertama-tama saya mau ucapkan adalah saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan dan kepada terutama ya bagi kedua orang tua ya, kepada orang tua saya yang selalu mensupport saya, dan kepada teman-teman yang selalu mensupport saya dan keluarga dan orang-orang yang di sekitar saya yang telah mensupport saya. Dan saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasa kalian. Dan akhirnya di konten Windy Project ini guys, alhamdulillah saya diterima monetisasi YouTube. Alhamdulillah guys. Oke, sebelum kita berbicara tentang kesana, tentang monetisasi itu, alangkah baiknya kalian mendengar sekilas cerita tentang perjalanan konten atau YouTube Windy Project ini guys. Kenapa kalian harus mendengarnya? Karena biar kalian termotivasi. Saya berharap kalian bisa termotivasi atas apa yang telah saya jalani dan apa yang kalian dengarkan. Dan semoga kalian bisa semangat, konsisten, percaya diri. Itu yang saya harapkan. Oke? Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar apa yang membuat kalian sekiranya akan saya buat video tentang sekilas atau sharing-sharing tentang pengalaman saya di dunia YouTube. Oke guys, saya mau bercerita sedikit tentang channel ini ya. Sebenarnya channel Windy Project ini kemarin sudah menempuh 4.000 jam waktu tonton publik dan 1.000 subscribe. Pertama, saya sudah tembus 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Kemudian saya dapat email dari YouTube bahwasanya saya disuruh mengajukan monetisasi karena telah memenuhi persyaratan partner YouTube. Dan kemudian pada waktu itu saya ingat pada malam, kalau tidak salah malam Kamis atau malam Rabu, tepatnya pada jam 3 malam, saya mendapatkan email bahwasanya saya disuruh untuk mengajukan monetisasi. Kemudian pada malam itu saya merasa sangat senang sekali karena disitulah saya merasakan gimana rasanya. Wow, saya dalam diri saya pribadi, wow, saya bisa menempuh 4.000 jam tayang guys. Gimana rasanya? Saya rasain banget suasana yang senang. Terus setelah itu, setelah saya mendapatkan itu, kemudian saya langsung mengajukan monetisasinya. Dan tidak lama kemudian sampai pada pagi hari, tepatnya jam 9 siang lah, mau masuk siang, tepatnya jam 8 atau jam 9, saya dapat email lagi. Kemudian saya mencoba mengklik email itu, dan akhirnya dalam pesan tersebut mengatakan tertulis channel Anda tidak disetujui dalam partner YouTube. Ini yang pertama guys. Akhirnya di sana saya merasa drop banget, sangat sedih banget. Akhirnya ya mau dibilang gimana, udah kita berusaha kan, terus akhirnya ditolak, tidak disetujui. Saya merasa sedih, saya merasa gimana, tapi tidak lepas dari itu, karena dari sebelum saya mendapatkan 4.000 jam tayang, dari sebelum saya mendapatkan semua itu, saya sudah bertekad dalam diri saya pribadi untuk selalu semangat, rutin, dan terus berkarya. Akan tetapi di waktu yang begitu itu juga banyak hal yang orang yang menanggapi, nggak mungkin lah bisa digini, nggak mungkin lah kamu bisa digini, macam orang bilang. Tapi
tetap saya tanamkan dalam diri saya sendiri. Saya tidak pernah mau mendengar kata orang. Akhirnya saya semakin semangat dan terus belajar untuk ke dalamnya gimana agar bisa saya dimonetisasi oleh YouTube. Oke, kedua, setelah itu saya mencarikan apa yang membuat video saya ditolak, apa yang membuat channel saya ditolak sehingga tidak dimonetisasi. Setelah itu saya mencari cara, saya mencari referensi. Kemudian katanya di dalam YouTube dashboard itu kita tidak boleh menggunakan video yang tidak ada lisensinya. Artinya kita tidak boleh menggunakan dalam video, tidak boleh menggunakan sebuah foto saja, harus menggunakan video. Akan tetapi videonya harus ori guys, maksudnya harus dari diri kita sendiri, artinya original dah. Itu singkatnya, kalian harus membuat video original. Oke, setelah itu dulu kan saya sering membuat cover lagu, story WA, dan ada sih yang saya buat di sana, dan menurut saya itu pelanggaran bagi saya karena sudah membuat video full album. Nah, di dalam video full album itu kan sudah jelas kita menggunakan satu foto, kemudian kita tempel musik, 10 musik, 15 musik, hanya seperti itu. Kemudian menurut saya mungkin karena itu saya ditolak. Akhirnya setelah itu pada waktu itu saya sudah menempuh video sekitaran 150 video guys. Akhirnya kebanyakan yang menurut saya itu melanggar hak komunitas YouTube atau partner YouTube, akhirnya saya menghapus video guys. Saya hapus video yang sekiranya menurut saya dia mendapatkan pelanggaran, saya hapus. Sehingga setelah saya hapus, video saya menjadi sekitaran 74 lah, kalau tidak salah waktu 75, dan sekarang sih masih tinggal 80-an video saya untuk sampai saat ini, karena udah saya hapus video itu, sehingga sekarang sampai 74 video kemarin. Kemudian setelah saya hapus, ternyata di YouTube dashboardnya juga jam tayangnya hilang guys. Yang 4000 jam tayang lebih itu hilang menjadi 1700 jam tayang publik. Kemudian karena saya sudah tahu apa risikonya menghapus video jam tayang turun, akhirnya saya tetap konsisten. Saya bertekad lebih kuat lagi untuk membuat video setiap hari. Makanya setiap saya di deskripsi atau di tempat saya membuka video, saya selalu bilang di awal untuk penutup, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Kuncinya apa? Maksudnya apa? Artinya apa guys? Kalian harus rajin. Karena mau tidak mau, ketika kalian sudah rajin, kalian sudah semangat, yakin, otomatis nanti video kalian akan direkomendasikan oleh YouTube. Begitu sekiranya. Oke, setelah itu kurun waktu berapa hari saya tetap mengupload video, dan di pikiran saya gimana caranya supaya menempuh video. Sebenarnya dalam konten Windy Project ini saya mengupload sebuah seputaran cover lagu. Akan tetapi cover lagu kan, misalkan kita nyanyiin satu lagu, paling-paling durasinya 3 menit, 4 menit, 5 menit. Dan di pikiran saya, apakah bisa menempuh 4000 jam tayang dengan penonton yang tidak seperti orang-orang yang sampai jutaan, ribuan, apakah bisa? Sekiranya gitu pemikiran saya. Kemudian saya berpikir untuk mencari referensi lagi. Sekiranya saya harus membuat video yang lebih dari durasi di atas 5 menit. Kemudian saya mencoba menerbitkan hal-hal yang baru seperti vlog, terus unboxing barang, terus bikin podcast yang curhat-curhatan gitulah. Kemudian kan di sana kita bisa menempuh berapa durasi video dalam satu video, misalkan 15 menit, 10 menit. Oke, itu caranya guys. Oke, setelah saya membuat video setiap hari, setelah saya rajin lagi, bangkit semangat baru lagi, akhirnya saya mendapatkan 4000 jam tayang lagi guys dari YouTube. Kemudian setelah itu pada
pada malam itu saya mendapatkan 4.000 jam tayang dan saya mengajukan lagi. Saya mencari referensi lagi. Saya mencari klaim hak ciptanya tidak ada. Kemudian saya mencari komen-komen yang spam tidak ada. Akhirnya saya berani dan memberanikan diri untuk mengajukan, walaupun dalam keadaan deg-degan sih ya guys. Saya berusaha untuk meyakinkan diri bahwa saya bisa dimonetisasi. Setelah saya mengklik daftar ulang atau daftar kembali, kemudian saya menunggu email dari YouTube. Saya menunggu, saya mengasih tahu kepada orang tua untuk doain untuk ikhlas mendoain saya supaya bisa monetisasi. Oke guys, jangan lupa orang tua ya. Oke, itu artinya apa? Doa orang tua itu sangat diijabah guys. Oke, kemudian terus setelah itu jam 12 malam saya ngajukan, dan paginya itu sorenya itu sekitaran jam 5 saya diterima guys. Oke, ini bentuk email yang saya dapatkan di YouTube guys. Akhirnya saya diterima monetize guys. Alhamdulillah ya guys. Oke, bagi teman-teman yang masih berkarya dalam dunia media, saya harapkan kalian jangan memikirkan gaji dulu. Yang pertama, jangan pernah memikirkan pendapatan dulu. Jangan pernah memikirkan kaya dulu. Dalam arti kalian harus rajin dulu untuk membuat video. Kedua, kalian harus yakin dalam diri kalian bahwa kalian bisa membuktikan kepada keluarga kalian, teman kalian, orang yang di sekitar kalian. Yang ketiga, jangan pernah putus semangat. Jangan pernah dengar kata-kata orang. Intinya selagi kita berbuat apa yang membuat kita menjadi termotivasi, apa yang membuat kita menjadi semangat, lakuin. Oke, mungkin segitu aja videonya guys. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar apa yang membuat kalian sekiranya akan saya buat video tentang sekilas atau sharing-sharing tentang pengalaman saya di dunia YouTube. Oke guys. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you next video. Cekidot.